Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Joyo yang masih setia menemani sedulur-sedulur semua dalam acara membahas sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Saat ini pada malam hari ini ya, di malam yang syahdu ya, kita sambil menikmati bulan Rajab ya, sambil melakukan tirakat melek di bulan Rajab ya, kita akan membahas ya, menjawab pertanyaan dari pasien-pasien saya masalah sesaji ya, yang pernah menjadi persengketaan ataupun perdebatan ya. Ini saya luruskan saja ya. Saya mewakili dari masyarakat tanah Jawa. Kalau menurut saya itu menggunakan dalam arti dalam beribadah, saya agama tetap saya pakai, dan budaya warisan dari nenek leluhur saya itu tetap saya junjung atau tetap saya hormati ya. Yang baik saya pakai, yang buruk saya tinggalkan, seperti itu. Saya itu sebenarnya ya, menjadi seseorang itu tidak terlalu tidak mudah yakin sebelum saya mencari jati diri ataupun mencari pembenaran, pembuktian yang sebenar-benarnya. Itu sifat saya seperti itu. Jadi saya ini dilarang, apa maksudnya ya, istilahnya konsekuensinya apa, itu saya terus telusuri ya, seperti itu. Nah, saat ini saya akan, kebetulan saya membawa ini ya, yang namanya dupa ya. Ini banyak menjadi perdebatan atau pertanyaan para netizen baik pasien saya itu. Ini dupa ya, ini dupa Pasopati ya, ini buat ritual ya. Kenapa Gus, dupa itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Dupa itu kan bid'ah, seperti itu. Itu ada yang mempertanyakan seperti itu. Nah, menurut saya ya seperti ini ya, orang beribadah ya, beribadah kepada yang Maha Pencipta, itu kita harus mencari ketenangan atau sambungnya rasa marang Gusti ya. Kalau kita tidak nyaman, dalam arti ada gangguan, dalam arti tidak, istilahnya tidak sambung lah hati kita. Kan kadang orang, meskipun kita saya sendiri saja ya, misalkan wiritan, kita wirid, ketika ada suara ataupun ada hal-hal anak-anak yang mengganggu, itu juga kurang konsentrasi ya. Makanya saya ambil itu malam hari ya, karena sambungi rasa sejati marang Gusti. Makanya di ajaran Kapitayan itu, leluhur tanah Jawa mengajarkan tentang suwung ya, mencari kesunyian, mencari kesendirian. Biar biar bisa konsentrasi, kita harus mencari di tempat-tempat yang istilahnya bisa sambung dengan Sang Pencipta ya kan. Jagat cilik itu di dalam hati kita, jagat gede itu alam semesta. Jadi kita sambungkan yang jagat kecil sama yang jagat besar ya, miliknya Tuhan Yang Maha Pencipta, seperti itu. Nah, kita kembali lagi, dupa ini kita gunakan untuk ritual ya, karena kita akan, yang pertama sebagai wangi-wangian. Kalau kita itu ada wangi-wangian di situ ya, di tempatnya sunyi ya, nah disitulah kita akan menemukan konsentrasi kita atau nyambungi rasa kita kepada Sang Pencipta.
Jadi ini sebagai media saja, bukan ini untuk makannya setan, makannya jin, bukan. Ini sebagai media agar kita bisa apa? Bisa menyatu, bisa konsentrasi kepada sang pemilik jagat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada beberapa orang ya yang istilahnya konsentrasi sholat kan juga ya tidak apa-apa, saya hormati ya. Zikir kan konsentrasi ya, tapi kalian kan setiap orang itu kan berbeda, setiap orang itu memiliki daya kepekaan sendiri-sendiri ya kan. Bisa lewat sholatnya dia bisa sambung sama sang penciptanya, bisa dia menyendiri juga sambung sama sang penciptanya juga bisa. Ada juga manusia yang diberikan kesedihan sambung sama penciptanya, bisa. Ada orang yang diberikan kesenangan ingat yang maha kuasa juga bisa. Jadi semua itu banyak versinya, lewat jalan manapun. Sekarang contoh seperti ini, sebenarnya itu contohnya seperti ini ya. Ibaratnya Pak Lurah ya, ibaratnya kepala desa ya. Kepala desa itu ada perintah ya, perintah dari kepala desa bahwa hari Minggu harus menemui beliaunya di rumahnya ya kan. Dia memerintahkan para istilahnya apa ya, perangkat desa, termasuk RT, RW dan semua perangkat desa diperintahkan untuk menemui Pak Lurah ya pada hari Minggu misalkan seperti itu. Nah, di situ ketika diperintahkan kan ada yang memakai jaket ya, misalkan RT pakai jaket, kan ada yang memakai kaos, kan ada yang memakai batik, kan ada yang memakai baju dinas misalkan, kan ada yang memakai sepatu, kan ada yang memakai sandal jepit, kan kadang ada yang memakai istilahnya apa ya, sepeda motor, kan ada yang memakai becak, kan kadang ada yang memakai mobil, kan seperti itu. Yang penting kan datang memenuhi panggilan dari kepala desa. Nah, ketika di sana bertemu sama kepala desa, pertanyaannya, apakah kepala desa itu istilahnya memaki-maki, semua orang dimaki-maki? Wah, kamu salah, kamu pakai kaos, kamu salah, kamu harusnya pakai hem, kamu salah kau pakai hem, wong ini hari Minggu, hari libur, seharusnya kamu pakai ini. Kamu salah pakai sepatu, wong ini hari libur, kamu harus pakai sepatu, kenapa kamu pakai sandal jepit? Ini hari Minggu harus sekalian olahraga. Tidak ada. Kenapa kamu pakai motor? Kenapa kamu tidak pakai mobil? Kenapa kamu pakai mobil tidak pakai sepeda? Tidak ada pertanyaan di kepala desa seperti itu. Ya kan, seperti itu logikanya. Nah, yang menjadi masalah kan apa? Kenapa kita ya menuju ke Pak Lurah saling berdebat? Kamu tidak boleh pakai ini, seharusnya sama seperti aku. Kamu tidak boleh pakai ini, seharusnya kamu seperti aku. Kamu tidak boleh pakai motor, seharusnya pakai mobil seperti aku. Nah, ini yang menjadi permasalahan seperti ini, ya kan? Padahal sesungguhnya Pak Lurah atau kepala desa itu tidak mempertanyakan itu. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan dari kepala desa, satu, kalau salah satu dari perangkat itu tidak hadir, pasti ditanyakan. Nah, itu. Yang kedua, kalau dipanggil oleh kepala desa, setiap perangkat itu, salah satu perangkat itu tidak memakai baju. Nah, ini menjadi masalah. Karena mereka tidak punya etika, kan seperti itu. Ya. Tapi kalau mereka memenuhi panggilan, datang baik melalui sepeda motor, baik melalui
kendaraan mobil, baik melalui jalan kaki, baik pakai helm, baik pakai kaos, baik pakai sepatu, tidak dipermasalahkan oleh kepala desa. Nah, kesimpulannya apa? Tuhan ya, yang Maha Pencipta, Dia Maha Rahman Rahim, Dia Maha mengetahui, Dia Maha mengetahui kekurangan kita, kemampuan kita, dan Dia Maha baik. Dia tahu kemampuan hamba-hambanya. Hambaku ini bisa mendekat dengan aku dengan cara sholat. Hambaku ini mendekat dengan aku cara menyendiri. Hambaku ini mengenal aku dengan cara diberikan kesedihan. Hambaku ini ingat dengan aku ketika tak berikan kesuksesan. Hambaku ini ketika dia nyambung sama aku, dekat sama aku, manggil-manggil aku, ketika tak berikan penyakit. Tidak ada. Tuhan itu menyalahkan, tidak ada. Seperti itulah. Maka dari itu marilah kita legowo ya. Di hati kita legowo. Biarlah kita menjalankan istilahnya laku tirakat ataupun istilahnya menemui Tuhan kita dengan cara kita sendiri-sendiri, ya kan ya. Belum tentu baik bagi kita itu baik bagi Allah, belum tentu buruk bagi kita itu buruk bagi Allah. Jadi alaihissallah bihakkamil hakimin, hanya Allah yang bisa mengadili, yang wajib mengadili, hanya Allah. Kita tidak bisa. Kita harus berdebat, kamu salah pakai dupa, seharusnya kamu wiritan di masjid, kamu seharusnya tahajud, kamu seharusnya sholat 5 waktu. Tidak seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita punya label di sini, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu ada yang agama Kristen, ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam, ada yang agama Buddha. Semua itu punya cara tersendiri-sendiri menemui Tuhannya. Mereka saudara kita. Biarlah mereka menemui dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita melihat diri kita saja, sampai di mana ya, saya pantaskah menghadap Tuhan, saya pantaskah berbuat ini untuk Tuhan. Kita mengaca diri kita sendiri-sendiri saja, seperti itu. Jadi ya Allah, tolong saya hormat untuk semuanya ya, bukan saya istilahnya membenci, tidak ada kebencian, malah saya ini merangkul semua. Saya menjadi penengah agar mereka tidak saling menghujat, agar mereka tidak saling mencaci maki, agar mereka tidak saling menafikan, agar mereka tidak mengadili dirinya, mengadili orang lain. Karena ingatlah ayat Allah, alaihissallah bihakkamil hakimin, alaihissallah bihakkamil hakimin. Jadi hanya Allah yang pantas untuk menghakimi kita semua, atau hanya Allah yang menjadi hakim yang benar. Jadi kalau ada yang memakai sesajen, mungkin dengan cara itu yang diajarkan nenek moyang kita, dia bisa sambung sama Sang Pencipta. Mungkin dengan cara itu, dengan cara kita memakai istilahnya ciptaannya, misalkan sesajen dari bunga-bunga misalkan, membuat Tuhan kita senang dan mengabulkan doa mereka. Kita juga tidak tahu, karena
semua itu mempunyai versi yang berbeda-beda. Itulah yang Maha Kuasa. Dia memang memberikan kesempatan untuk mendatanginya dengan cara yang beraneka ragam. Dan yang wajib menghakimi hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Kalau kita sebagai manusia, janganlah kita menghakimi. Semua itu sama, semua saudara-saudara kita. Sebenarnya bukankah Islam itu merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kita rangkul saudara-saudara kita ya. Biarlah cara mereka menemui Tuhannya dengan cara mereka sendiri-sendiri. Kalau menurut mereka memakai dupa ini salah, ya biarlah dibuat sendiri saja ya. Biarlah mereka beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Karena kita tidak tahu wali-wali Allah. Lihatlah wali-wali Allah, kadang ada yang mereka istilahnya menyamar ya sebagai pengemis di jalanan ya, meminta-minta. Menurut kalau tidak paham, wah itu jangan diberi, itu pengemis gini dan sebagainya. Kita tidak tahu ternyata dia ibadahnya, hatinya 24 jam non-stop, tidak berhenti menyebut nama Tuhan. Mungkin yang bilang wah itu hanya minta-minta saja, itu cuma 5 kali, bahkan 5 kali itu nilainya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi banyak wali-wali Allah itu yang menyamar, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka ya yang mencari Tuhannya dengan cara versi mereka masing-masing. Jadi saya harap marilah kita saling menjaga toleransi, merangkul saudara-saudara kita, menghormati saudara-saudara kita. Biarlah kalau kalian kepingin mendekati Allah dengan cara sholat 5 waktu, silahkan. Kalau kalian ingin mendekati Allah dengan cara sholat tahajud, silahkan. Kalau kalian ingin mendekat dengan Allah dengan cara sedekah, silahkan. Kalau kalian ingin mencari Allah dengan cara birrul walidin, silahkan. Semua ada caranya, beribu-ribu cara sama Allah itu istilahnya dibocorkan ya, beribu-ribu cara. Mungkin semua ini menjadi pembelajaran kita semua. Saya harap tetap menjaga toleransi, menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, menghormati orang lain ya. Marilah kita, musuh yang terbesar itu sesungguhnya diri kita. Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Pantaskah kita untuk Allah? Pantaskah sikap kita untuk Allah? Seperti itu aja, tidak usah menoleh orang lain. Karena sesungguhnya belum tentu baik bagi kita, baik bagi Allah. Belum tentu buruk bagi kita, buruk bagi Allah. Sekian dari saya, Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.